Selamat hari Sabtu, teman-teman semua. Ini gue rekam menjelang jam 5 pagi, jam 5 subuh. Tadi sebenarnya gue nggak niat bikin video ini, lagi nonton big match Bundesliga ya, antara Leipzig dan Bayern Munchen. Terus tiba-tiba gue iseng-iseng browsing, ada breaking news, berita yang cukup menghebohkan, yang ya gue rasa menarik lah untuk kita angkat. Jadi seperti yang dulu baca di judul dan juga thumbnail, Juventus baru aja dijatuhi hukuman yang cukup berat ya, 15 poin, minus 15 poin. Jadi dari tadinya mereka ada di peringkat ketiga ya, bersama Inter sama-sama 37 poin. Kemudian dikurangi 15 menjadi 22 dan terlempar ke posisi 10. Jadi dari peringkat ketiga turun ke peringkat ke-10. Jadi 7 strip ya. Ini hukuman yang cukup berat. Dan juga ada sejumlah hukuman lainnya ya, terutama larangan terlibat dalam sepak bola ke sejumlah direktur Juventus, baik yang baru aja resign beberapa waktu lalu, termasuk Nedved, kemudian juga petingginya Andrea Agnelli, dan juga mantan direktur yang sekarang ada di Spurs ya, Fabio Paratici. Ya, jadi Paratici ini yang paling berat, dihukum 2 tahun setengah. Jadi berapa bulan itu ya? 2 tahun setengah. 24 tambah 6, 30 bulan. Jadi anggaplah sekarang bulan Januari. Jadi 2003, 2004, 2005. Jadi Juni 2005 dia baru boleh kembali beraktivitas di sepak bola. Walaupun kalau kita bicara dari segi hukum, ini sebenarnya implementasinya tetap ada wewenangnya di FA-nya Inggris, karena Paratici sekarang ada di Spurs di bawah yurisdiksi Football Association atau FA. Tapi dari yang sudah biasanya sesama governing body, kalau nggak ada kasus yang sangat politis, biasanya akan mengikuti rekomendasi dari FIGC atau dari rekomendasi dari negara yang lain ya. Jadi dalam hal ini Spurs juga harus mulai, gua rasa juga Daniel Levy sekarang langsung meeting mendadak ya untuk membahas lobang yang ditinggalkan Paratici sebagai direktur klub ya. Jadi sebenarnya kasus ini sudah sempat diangkat bulan Mei tahun lalu bersama dengan beberapa klub lainnya, 7 atau 8 klub, kemudian cuman sudah ditutup ya. Nah, cuman ada investigasi baru yang namanya Prisma Investigation. Ya, gue juga jujur gue nggak terlalu clear ya. Pokoknya intinya investigasi ini kembali dibuka dan ternyata menemukan ada manipulasi yang dilakukan oleh Juventus selama kurun waktu 2018 sampai 2021. Nah, itu saat Paratici saat itu masih ada di Juventus. Nah, apa yang dilakukan oleh Juventus? Gue akan menyampaikan ke kalian, menggambarkan kalian dengan kalimat yang mudah. Intinya mereka memanipulasi nilai transfer pemain itu di markup. Kenapa di markup? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Juventus punya spending power, spending money yang tinggi. Nah, ini juga ada kaitannya ke pajak ya. Jadi intinya adalah keuangan Juventus ini memanipulasi nilai transfer pemain untuk keuntungan pribadi mereka, yang juga salah satunya adalah untuk menghindari pajak. Nah, ini yang kalau kita lihat dari hukumannya, Paratici ini kemungkinan memang menjadi mastermind ya, walaupun akhirnya menyeret juga board of director yang lain, dan ini memang lumrah ya, karena biasanya kolusi atau korupsi itu nggak mungkin dilakukan satu pihak, biasanya bergerombol atau istilahnya berjamaah ya. Jadi ini mungkin yang memberikan jawaban kenapa para direktur atau petinggi Juventus ini mengundurkan diri ramai-ramai akhir tahun lalu, kalau nggak salah November ya. Jadi dengan kasus ini memang mereka nampaknya tahu akan terseret ya, walaupun tentu hukumannya berbeda-beda. Andrea Agnelli kalau gue nggak salah 2 tahun tidak boleh terlibat di dalam sepak bola. Nah, ini juga menarik ya kalau kita lihat, karena baik Juventus maupun Spurs juga jadi saling terkait. Karena tadi itu Paratici dulunya di Juventus, direkturnya di Juventus, dan sekarang di Spurs. Sementara Conte pelatih Spurs saat ini hubungannya dengan Paratici cukup baik ya, karena begitu Paratici datang langsung dia melakukan gebrakan mendatangkan sejumlah pemain, diantaranya Kulusevski, Bentancur, dan juga Romero, yang ternyata 3 pemain tersebut
berjasa membawa Spurs finish di peringkat keempat musim lalu yang artinya masuk ke zona Liga Champions. Nah, sementara di sisi lain kita tahu hubungan Juventus dengan Allegri beberapa bulan terakhir ini kurang begitu harmonis ya. Nah, kontrasnya adalah Juventus konon sudah menyiapkan pengganti Allegri kalau dia keluar yaitu Antonio Conte yang juga sekarang pelatih Spurs. Nah, jadi memang Giulio Poli ini memang benar-benar cukup ramai dan bakal panjang ya karena ada kaitannya kemana-mana, melubernya kemana-mana sehingga mengapa ini gue angkat dari mulai sekarang dan gue juga coba tadi baca dari berbagai sumber supaya kalian ya bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, yang jelas dengan berkurangnya 15 poin ini membuat Lazio yang tadinya ada di bawahnya, Inter dulu ya. Inter tadinya peringkat keempat naik ke peringkat 3, Lazio dari peringkat 5 naik ke peringkat 4 dan seterusnya. Atalanta dari 6 ke 5, Roma dari 7 ke 6 ya. Nah, sialnya, gue mengatakan sialnya tadinya semacam penuntut umum lah, semacam kalau di sini jaksa penuntut umum semacam itu. Sebenarnya ketika hearing itu kemarin hari Jumat mereka sebenarnya menuntut hanya 9 poin pengurangan. Ternyata ya putusannya malah memberatkan jadi 15 poin. Kemudian hukuman yang diajukan juga atau yang dituntut kepada Paratici terutama ya, karena ini mastermind menurut berita-berita yang beredar ini adalah mastermind. Ini juga awalnya tuntutannya hukumannya adalah tidak boleh terlibat di dalam sepak bola selama 2 tahun, tapi kemudian hukumannya dijatuhkan 2,5 tahun. Nah, apa arti dari kejadian ini? Berarti memang kelihatannya memang manipulasi dalam keuangan Juventus ya untuk berbagai hal tujuan yang negatif ini memang benar-benar terjadi dan nyata. Nah, makanya ketika diwawancara Paratici ya menurut beberapa media yang gue baca, dia seperti tidak mau memberikan jawaban yang clear. Ya biasanya itu ciri khas salah satu ciri khas kalau orang itu bersalah. Tapi kalau dia yakin dia benar, ya biasanya dia akan mendinai dari awal. Nah, yang menarik juga adalah kalau kita lihat posisi sekali lagi kembali ke Massimo Allegri ya, karena Allegri ini adalah orang yang sangat loyal kepada Agnelli ya. Sementara kita lihat seluruh board of director ini sudah resign sejak beberapa waktu lalu dan Allegri dikabarkan juga tinggal menunggu waktu akan ikut juga untuk resign. Tapi mungkin karena saat itu investigasi ini mungkin mereka udah dengar ya, tapi belum ada putusan sehingga Allegri memilih bertahan di Juventus yang tentunya sebenarnya sangat agak disayangkan karena walaupun sempat terseok-seok di awal musim, penampilan Juventus di beberapa laga terakhir sebenarnya cukup baik ya, terutama setelah Piala Dunia. Ini setelah Piala Dunia mereka tampil udah 4 kali dan menang 3 kali ya, 2 kali di Serie A, 1 kali di Coppa Italia mengalahkan Monza. Memang ada satu kekalahan yang cukup menyakitkan yaitu dari Napoli dengan skor 5-1, tapi sebenarnya kekalahan ini pun tetap tidak menggeser Juventus ada di papan atas ya, terutama di peringkat ke-3 sebelum akhirnya mereka harus terjun bebas ke peringkat ke-10 ya setelah dikurangkan 15 poin. Nah, gue rasa sih itu dulu breaking news ataupun berita terkait dengan Giulio Poli, dan ini juga mengingatkan kita sebenarnya sedikit flashback ya ke tahun 2005 atau 2006 kurang lebih ya, medio 2000-an saat juga Juventus terlibat Calciopoli. Nah, kalau nggak salah waktu itu mereka juga terdegradasi ya, kalau gue nggak salah, koreksi kalau gue salah. Dan kemudian mereka tapi bisa bounce back dan akhirnya ada sampai sekarang sengketa soal Scudetto ya yang akhirnya diberikan ke Inter Milan. Gue nggak tahu berapa 2 atau 3 Scudetto yang sampai sekarang akhirnya ya masih saling mengklaim ya bahwa itu tidak sah dan sebagainya. Yang jelas Italian Job kembali terjadi dan ini memang ya menjadi musuh dalam sepak bola ya, mafia pengaturan skor dan juga bahkan juga kejahatan kerah putih kalau ini kita kategorikan ya. Jadi memang di belakang layar, di belakang di kantor memanipulasi keuangan untuk tujuan-tujuan seperti menghindari pajak atau juga mungkin untuk menaikkan nilai saham mereka di pasaran. Nah,
Mungkin lo ada pendapat atau ada opini, silakan tinggalkan komen. Jangan lupa subscribe dan terima kasih udah nonton. Selamat hari Sabtu dan salam sehat.